Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah program Linux bersama saya Yoga Priastomo. Pada pertemuan pertama ini yang merupakan pendahuluan, kita akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan rencana pembelajaran sampai dengan UTS. Jadi ada 7 butir yang akan kita lalui. Yang pertama ya pertemuan ini yakni pendahuluan Linux. Kemudian ada juga distribusi dan instalasi Linux. Yang ketiga itu ada terminal dan perintah di Linux. Kemudian 4 tentang file, permission, dan I/O redirection. Di kelima kita akan coba belajar shell script. Di pertemuan 6 kita akan sedikit belajar tentang bahasa C atau C programming di Linux. Dan pertemuan 7 kita akan belajar mengenai database apa saja yang ada di Linux. Kemudian setelah UTS atau pelajaran sampai dengan UAS, di pertemuan 8 kita akan belajar terkait dengan networking. Pertemuan 9 kita akan belajar mengenai remote access. Ke-10 kita akan belajar web server beserta proxy. Kemudian pertemuan 11 kita akan belajar NFS dan Samba. Pertemuan 12 mengenai webmail dan 13 security, serta terakhir kita akan mempelajari sistem administrasi di Linux. Oke, kita mulai. Yang pertama, sebetulnya Linux itu adalah bagian dari sistem operasi. Jadi kalau saya lihat teman-teman juga sedang mengambil mata kuliah sistem operasi. Nah, ini adalah salah satu bagian dari sistem operasi, yaitu Linux. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambar di samping, itu sebetulnya lebih gampang menjelaskan apa itu sistem operasi. Sederhananya, sistem operasi merupakan sebuah sistem atau perangkat lunak yang menghubungkan antara sisi user, pengguna, atau brainware, dengan sisi hardware atau perangkat keras. Nah, di tengah-tengah sini ada sistem operasi yang menjembatani kedua hal tersebut. Jadi, kalau kita lihat gambar di bawahnya lagi, sistem operasi itu tidak hanya berbicara mengenai PC ataupun laptop, tapi juga kita di sini ada misalnya ada smartphone, kemudian ada juga mengenal server atau mainframe. Nah, itu juga perangkat keras yang butuh diinstal sistem operasi. Jadi secara umum pengertian dari sistem operasi adalah sebuah software atau perangkat lunak yang mengelola seluruh sumber daya terhadap sistem komputer, di mana dia menyediakan sekumpulan layanan sistem call ke pemakai sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Nah, kita lihat sejarah Linux. Jadi memang pertama kali Linux dikembangkan atau dibuat oleh mahasiswa asal Finlandia bernama Linus Torvalds. Nah, beliau terinspirasi dari Minix atau Mini Unix, sistem kecil dari Linux yang dikembangkan oleh Andrew S. Tannenbaum. Ini orangnya. Ini Linus. Kemudian versi awal itu keluar sekitar Agustus 91, versi kernel 0.01. Kemudian pada 5 Oktober 1991, Linus juga mengumumkan resmi Linux sebagai 0.02 yang hanya dapat dijalankan di perintah shell bash. Jadi ya padanannya kalau kita di Windows itu adalah command prompt gitu ya. Nah, di sini Linux sekarang sangat lengkap, tidak hanya berupa bash atau shell, tapi juga dia bisa berisi paket-paket program yang lengkap, mulai dari jaringan, kemudian software development, atau misalnya CAD, itu bisa dijalankan semua di Linux. Nah, untuk Linux sendiri, karena macamnya banyak, maka kita biasanya menyebut itu dengan distribusi Linux, atau bahasa gampangnya distro Linux. Jadi, distro Linux itu secara mudahnya adalah berupa bundle dari kernel Linux beserta program atau paket software tertentu yang digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi misalnya saya butuh software atau distro Linux untuk melakukan audit keamanan komputer, maka saya perlu distro spesifik terkait dengan keamanan komputer.
Nah, ini di sebelah kanan ini pada awalnya Linux diperkenalkan dengan logo penguin. Jadi ini beberapa tokoh ya yang teman-teman perlu tahu. Nah, di sejarah yang kedua ini kalau jika teman-teman lihat hierarki ini, maka memang dia dimulai cukup panjang ya. Yang di sini adalah Unix sebetulnya. Nah, sementara Linux itu merupakan bisa boleh dikatakan turunan dari Unix, di mana dia terinspirasi dari sistem Minix, mini Unix. Nah, di sini kalau teman-teman lihat mulai dari yang pertama itu kernel 0.95 sampai 1.12, 1.2, kemudian dilanjutkan 2.0 sampai 2.6 sekian. Nah, sekarang sudah mulai Linux kernel 3 titik sekian. Nah, kalau teman-teman pakai Mac OS atau Mac OS Server, nah di situ bisa terlihat dia juga merupakan turunan dari di sini ada BSD ya. Jadi ada sistem BSD. Di sini kalau teman-teman perhatikan juga di situ ada FreeBSD, di mana itu merupakan cikal bakal dari Mac OS atau Mac OS Server. Jadi kalau pertanyaan Windows di mana? Ya Windows tidak ada di hierarki ini. Jadi Windows dikembangkan dari berbasis DOS, kemudian disempurnakan menjadi sistem Windows. Jadi dia tidak merupakan bagian dari hierarki sistem Unix. Nah, terkait dengan distribusi Linux yang jenisnya banyak, nah di sini saya coba sebutkan beberapa yang umum ya. Yang pertama ada Red Hat. Nah, ini yang paling populer sebetulnya, yang merupakan distribusi pertama yang diinstalasi dan pengoperasiannya mudah. Jadi Red Hat kemudian berkembang terus sampai hari ini, baik yang versi gratis ataupun versi berbayar. Kemudian dilanjutkan oleh Debian. Debian itu salah satu distribusi Linux yang mengutamakan kestabilan. Jadi ya salah satu Linux yang paling stabil adalah Debian, karena versinya mungkin masih rendah tapi memang dia sangat stabil ya. Nah, banyak Linux yang diturunkan dari Debian, nanti salah satunya adalah Ubuntu. Ubuntu Linux Mint itu adalah merupakan distro yang diturunkan dari Debian. Kemudian di sini ada Slackware, itu juga sama, dia pernah merajai atau ya top chartnya distro Linux pada awal-awal karena paketnya ya itu sudah teruji dan dia cukup capable. Jadi Slackware, ada juga SUSE. Nah, ini dulu merupakan distribusi Linux yang instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia pada awalnya dulu ya. Kalau sekarang semuanya sudah bisa. Mandrake juga sama. Jadi Mandrake kalau dulu Mandrake kemudian berkembang jadi Mandriva, itu juga sama distro Linux yang ya punya tampilan menarik kalau menurut saya, karena saya pernah pakai dan mungkin ya yang paling menarik itu menurut saya di awal-awal saya belajar Linux ya salah satunya Mandrake dan dilanjutkan oleh Mandriva. Nah, untuk versi lokal, karena tadi sifat Linux itu adalah lisensi terbuka atau LGPL ya, General Public License gitu. Nah, di sini orang-orang Indonesia juga ikut mengembangkan distribusi Linux. Jadi yang pertama misalnya saya tulis ada Trustrik Merdeka, kemudian ada Debian Depok. Nah, Debian Depok ini adalah distro Linux yang dikembangkan oleh Bapak Rahmat M. Samik dari UI ya, dan timnya. Kemudian ada WinBee, dulu saya tahunya WinBee itu Windows berbahasa Indonesia gitu. Nah, ini juga sama, dulu pernah kita gunakan, ada Bijax, ada Xnuser. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu berita pembobolan situs KPU ya oleh Dani Firmansyah ya, dia adalah Xnuser ya. Jadi beliau juga mengembangkan distro dengan nama Xnuser. Kemudian yang sekarang masih digunakan atau masih aktif development-nya ada Kuliax, ini untuk pendidikan. Ada Blankon juga sama untuk pendidikan. Nah, sebetulnya pemerintah dulu pernah punya proyek nasional yang namanya IGOS ya, Indonesia Go Open Source. Jadi tujuannya dulu mulia untuk sebagai alternatif pengganti dari Microsoft Windows ya. Jadi Indonesia Go Open Source. Jadi ya cuma sekarang saya nggak tahu nih proyeknya apa masih lanjut apa enggak gitu. Tapi yang jelas terakhir saya akses situsnya agak stop gitu ya. Nanti kita coba cari tahu kembali.
Nah, di sini jenis distribusi Linux yang banyak ya. Nah, sebagian adalah turunan dari yang lain gitu. Misalnya Red Hat, nanti turunannya apa, kemudian misal Debian, dia turunannya adalah Linux Mint, kemudian dia punya anak lagi Ubuntu gitu ya. Jadi Debian di sini keluarganya banyak gitu. Nah, ini contoh distribusi Linux yang populer ya. Nah, di sini ada beberapa hal mitos Linux yang saya kemukakan. Jadi yang pertama, apakah semua Linux gratis itu? Kalau pertanyaannya itu ya jawabannya tidak ya, karena walaupun lisensinya bersifat GNU JPL gitu, jadi tidak semuanya gratis. Ada Linux yang untuk tujuan korporasi, rekan-rekan harus bayar. Misalnya Red Hat Enterprise Linux itu teman-teman harus bayar. Kemudian misalnya yang lain, misalnya SUSE Enterprise Linux itu juga harus bayar. Jadi ada hal-hal yang misalnya dukungan support tadi itu butuh bayar ya. Dan misalnya teman-teman menginstal di server itu butuh server biasanya mensertifikasi Linux tertentu ya. Tidak semua Linux didukung server ya. Artinya by native yang dikenali oleh server tadi. Walaupun kita bisa juga menginstal yang gratis di server ya. Walaupun tidak tersertifikasi itu masih oke, masih bisa. Jadi tidak semua Linux bersifat gratis. Kemudian Linux bersifat open source sehingga apakah dia berbahaya ya sebetulnya terpulang ke kita masing-masing sebetulnya ya. Jadi ya tujuan open source kan agar kode program bisa diberdaya gunakan oleh pihak lain, ikut dikembangkan sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih baru ya, yang lebih handal. Jadi ya apakah berbahaya ya ada satu sisi ya, ada satu sisi justru enggak gitu karena memang uh, dia dikembangkan oleh bersama-sama ya, bersama-sama oleh banyak pihak. Jadi saling mengkontrol. Kemudian Linux dan Unix sama saja ya seperti yang sejarah tadi dijelaskan, ya ini adalah cikal bakal uh, Linux itu adalah dari Unix sebetulnya. Jadi sebagian fungsi Unix pasti diadopsi di Linux, tapi tidak semuanya. Begitupun fungsi di Linux pasti tidak semua yang ada di Linux ada di Unix sekarang gitu. Jadi mungkin itu pendapat saya yang saya ketahui. Kemudian total cost ownership Linux sangat mahal. Ya menurut saya tergantung tadi ya, tergantung pemakaian ya. Apakah kita menggunakan sebagai individu pribadi ataukah kita menggunakan sebagai korporasi ya itu tergantung sebetulnya. Tapi kalau kita berkaca dengan Microsoft misalnya, ya di semua tingkatan ada harganya gitu, mulai dari level individu, korporasi, nah itu ada harganya. Kemudian apakah Linux itu susah? Ya jawabannya tergantung sebetulnya. Kalau dulu awal-awal saya belajar mungkin susah karena instalasinya by text ya. Kalau sekarang semua sudah GUI, ya tinggal klik menggunakan mouse gitu, itu harusnya lebih gampang. Tinggal belajar dasar-dasarnya. Kemudian tidak banyak dukungan software, ya harusnya dulu memang tidak banyak, sekarang ya mulai perlahan ada padanannya. Jadi di Windows atau Mac ada apa, di Linux pasti ada padanan softwarenya gitu. Jadi walaupun tidak sebanyak Windows, tapi di Linux pasti ada padanannya. Kemudian tampilan Linux tidak sebagus Windows ya, Microsoft Windows. Justru di beberapa Linux terbaru tampilannya menurut saya lebih bagus daripada Windows 10 ya, yang terbaru ya. Karena ya di beberapa desktop environment justru mereka lebih advance dibanding Windows. Kemudian apakah di Linux banyak virus gitu ya? Menurut saya salah satu sistem operasi yang relatif aman ya Linux gitu. Jadi saya bahkan jarang menginstal antivirus di Linux ya, karena walaupun ada virus di Linux dan ada antivirusnya, tapi ya sangat jarang saya menemukan virus di Linux. Dan sebagainya. Ini beberapa mitos yang saya tulis kalau teman-teman baru mengenal Linux itu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan Linux. Jadi di sebelah kiri itu kelebihan, di sebelah kanan itu kekurangan. Jadi kita mulai dari kelebihannya, ya dia sistem operasi yang bebas ya, terbuka. Jadi tidak ada biaya lisensi sebetulnya. Yang ada biaya tadi ya salah satunya support ya atau dukungan. Kemudian tampilan visualnya untuk beberapa Linux dia sudah sangat advance, ya lebih familiar dibanding Windows mungkin. Kemudian ya seiring perkembangan waktu dia punya aplikasi yang cukup lengkap
dibanding awal-awal baru pertama rilis. Ya, sekarang mereka sudah mulai dikembangkan dan punya repositori sebetulnya di internet banyak Linux. Keamanan yang stabil relatif ya, ini dua hal yang kalau teman-teman belajar atau di perusahaannya nanti membuat aplikasi, itu biasanya web servernya atau apapun lah, itu biasanya lebih memilih Linux dibanding Microsoft Windows ya. Jadi saya punya atau di kantor misal memanage beberapa aplikasi gitu. Nah, di situ terlihat bahwa si Linux itu lebih banyak dipilih dibanding Windows itu. Mungkin dari 10, 8 aplikasi itu pakai Linux, sisanya pakai Windows untuk server ya. Kemudian resources-nya ya dia hanya menggunakan relatif lebih kecil dibanding Windows. Kemudian jika ada internet, instalasi software itu dapat dilakukan dengan mudah, bisa menggunakan perintah, bisa menggunakan package manajernya. Kemudian Linux tadi banyak distronya, jadi teman-teman butuh apa, maka dia tinggal dipilih. Kemudian secara kekurangan, kalau saya bilang sebetulnya tidak susah, tapi perlu waktu. Jadi teman-teman nanti perlu waktu beradaptasi dengan Linux. Kemudian dukungan vendor tidak terlalu baik ya, ini mungkin sekarang mulai ditingkatkan, tapi memang kalau ada perangkat keras tertentu yang teman-teman beli ya tidak semua drivernya support Linux di awal ya, walaupun nanti pada akhirnya akan support, tapi butuh waktu tadi. Kemudian belum banyak software yang umum berjalan ya misalnya teman-teman butuh game apa CS:GO misalnya, atau butuh untuk ngedit Adobe Premiere atau butuh Microsoft Office itu. Nah, itu mungkin belum ada di Linux gitu. Walaupun kita nggak tahu di kemudian hari mungkin akan ada itu, tapi sekarang memang belum ada. Kemudian instalasi software ya tidak semudah di Windows. Ini mungkin berlaku waktu awal-awal Linux ya. Jadi ya kita butuh compile, kita butuh run, jadi kadang menggunakan command. Nah, kemudian ada kalanya ya dia butuh dependensi package ya. Jadi kita harus menginstal software tertentu dulu baru menginstal yang kita perlukan. Jadi ya itu beberapa hal yang menurut saya sih no big deal lah ya. Bukan terlalu kekurangan sekali gitu. Jadi lama-lama kita akan terbiasa dengan Linux. Nah, ini tadi saya bilang tampilan di Linux itu justru mungkin lebih advance dari Windows ya. Ini contoh misalnya ada Linux Mint, kalau teman-teman lihat di sini tampilannya ya lumayan cantik gitu. Kemudian di sini ada Kali Linux atau awalnya kita kenal Backtrack gitu. Ini juga walaupun dia untuk pentest tapi secara grafikal ya lumayan. Di bawah lebih lumayan lagi gitu. Jadi lihat icon-iconnya itu mungkin ya lebih ke arah Mac ya. Lebih enak, lebih colorful gitu. Jadi tampilan nanti nggak masalah di Linux gitu harusnya. Nah, ini pengenalan yang lain ya terhadap struktur directory itu. Jadi nanti teman-teman mungkin nggak akan kenal apa itu C.2, D.2 seperti halnya di Windows. Di Linux itu struktur directory-nya seperti ini ya, pohon gitu ya, root. Ada slash itu yang paling tinggi, kemudian misalnya ada bin itu berisi binary files, atau kalau di Windows executable-nya lah exe-nya. Kemudian ada etc itu adalah konfigurasi filenya. Kemudian ada sbin, ada usr, ada var, ada dev, device, ada home, /home. Kalau di Windows nih misalnya c user budi gitu. Nah, kalau di Linux /home/budi gitu. Jadi nanti cara baca seperti itu. Kemudian ada /lib, libraries, /mnt, mount file atau device nanti. Kemudian ada /opt, /proc, ada /root juga. Jadi ini beberapa directory yang umum ada di sistem Linux gitu. Ini akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Nah, yang beda lagi di Linux memang salah satunya adalah partisi ya. Jadi tadi struktur direktorinya, nah sekarang partisi. Kalau teman-teman lihat di sini ada satu hard disk ini, itu secara garis besarnya dia dinamakan SDA ya, /dev/SDA. Kapasitasnya ya hampir 500 GB gitu. Nah, kemudian dipartisi. Nah, ini partisi pertama /dev/SDA1. Kemudian ada partisi kedua /dev/SDA2. Kemudian ada partisi ketiga dan seterusnya.
Yang ini primary, yang 2 ini. Yang bawahnya itu extended ya, yang 3 dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman tambah harddisk baru, nanti akan ada /dev/sdb. Kalau tambah harddisk yang ketiga, nanti /dev/sdc dan seterusnya. Jadi, penamaan struktur harddisknya seperti itu. Oke, yang berikutnya tentang repository tadi. Kenapa ini perlu diketahui? Karena bandwidth kita agak susah ya, jadi mahal gitu, maka teman-teman perlu tahu repositori yang ada di Indonesia atau repositori lokal. Jadi teman-teman bisa kunjungi repositori ini untuk mendownload Linux ataupun ingin mengarahkan package manajernya ke repositori yang lokal. Agar kenapa? Agar supaya bandwidth-nya lebih cepat dalam mendownload dan ya tidak lambat gitu. Jadi waktunya bisa berhemat gitu. Dibanding kalau teman-teman masih menggunakan bandwidth atau repositori dari luar. Jadi saran saya sih teman-teman bisa mengganti nanti repositorinya ke lokal. Oke, ini sebetulnya akan dibahas di pertemuan mendatang, tapi misalnya ada pilihan seperti ini, misalnya ya. Jadi misalnya kebutuhannya untuk enterprise, maka pilihannya itu ada distro yang ini. Terus pilihannya butuh yang berbayar atau yang tidak gitu. Jadi kalau teman-teman di perusahaan butuh yang berbayar, pilihannya ya ada dua, misalnya ada Red Hat Enterprise atau SUSE Linux Enterprise Server gitu. Atau sebetulnya Ubuntu juga di beberapa kesempatan ya dia juga ada yang versi berbayar ya, yang Enterprise itu berbayar. Jadi kalau tidak yang ingin berbayar, misalnya teman-teman bisa pakai CentOS atau Debian. Ini tidak berbayar. Jadi ini hanya masalah certified oleh server yang digunakan atau enggak sebetulnya. Tapi at the end itu bisa diinstal di mostly kebanyakan server yang teman-teman gunakan ya. Misalnya saya butuh keamanan, nah saya tinggal pilih ya. Misalnya ingin menggunakan Kali Linux atau Backbox. Kalau yang teman-teman dulu suka backtrack ya bisa langsung mencoba Kali Linux karena hampir semuanya fungsinya sama di situ ya. Nah, yang akan kita gunakan di mata kuliah ini itu jenisnya Ubuntu desktop. Walaupun nanti kita akan install juga beberapa fungsi server setelah UTS ya. Jadi ada fungsi dari Ubuntu server akan kita install di Ubuntu desktop. Kalau teman-teman ingin tampilan yang lain dari Ubuntu, bisa menggunakan Linux Mint. Kalau ingin menggunakan platformnya Red Hat, maka bisa menggunakan CentOS. Jadi ini beberapa preferensi personal saya. Nah ini referensi yang dapat digunakan, silakan teman-teman cari di internet, kemudian diunduh, mungkin soft copy-nya itu ada, silakan dibaca-baca itu sebagai bahan tambahan kuliah kita dalam beberapa pertemuan mendatang. Oke. Sekian dulu kuliah kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.